Sorry. Setting. Setting yang lama lagi, yang ini kan? Yang ini kan betul ya? Udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu liman taqwa wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Amma ba'du. Ikhwatan kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang punya Yasinan. Oh, Nanti nyusul. Nanti nyusul. Dari maghrib udah mulai. tiap bulan. Jam minggu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian hadis hitam, hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan hukum ibadah, hukum muamalah, hukum jinayah, siasat, hukum menakah dan seterusnya. Kebetulan malam ini kita akan membicarakan hadis-hadis ahkam yang berkaitan dengan ibadah, khususnya sholat. Hadis Sahih Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah bersabda, "Idza qumta ila shalah fasbiril wudu." Jika kau mau sholat harus wudu. Ini sudah punya wudu semua? Sudah. Wudu tok tak sholat benar. Sholat tok tanpa wudu tidak benar. Idza qumta ila shalah fasbiril wudu. Jika kau mau sholat harus sempurnakan wudu. Jadi perintahnya bukan pada wudu, enggak. Sempurnakan wudumu. Wudu yang sempurna itu baik itu satu, panjenengan lakukan semua sunnah wudu itu sempurna. Kalau konteks kekinian pakai keran wudunya, kerannya tidak boleh dibuka lebar-lebar. Sebab kalau keran dibuka lebar-lebar, kecenderungannya adalah boros, israf. Buka sedikit saja. Panjangan tahu orang pipis, sering pipis kan? Kecil kayak gitu Pak, diratakan. Tidak perlu besar-besar. Dia ada bedanya panjangan nyiram kembang dengan nyiram wajah. Kalau nyiram kembang, apalagi nyiram taman ini wajah, yaitu anggota tubuh manusia yang terhormat. Orang lentut yang keluar angin kepala apa? Betul. Tapi mengapa yang manu kok mukanya? Ayo. Kenapa orang lentut kemudian manunya saya manu? Bokongnya kan? Itu tuh. Justru muka. Maling kalau ketangkap, yang itu tuh bukan. Kan maling tempo dulu kalau kena senter ditutup sarung. Padahal lupa dia tak pakai celana. Koruptor di TV itu Pak, kalau kelihatan kamera ditutup. Malu. Berarti wajah itu simbol kemaluan, wajah itu simbol kehormatan.
Oleh karena itu kita wajib hukumnya memuliakan wajah kita sendiri. Dengan cara kalau usap muka, basuh muka harus pelan-pelan selayaknya kita menghormati orang. Maka muka tidak boleh dirusak, tidak boleh dilubangi hidungnya. Kenapa tidak boleh hidungnya dilubangi? Karena ada sudah ada lubangnya dua. Jangan di tempat lubang lagi di sini, Pak. Tidak boleh. Ada nggak ya orang termasuk ibu-ibu? Nah, begini, anting. Ada antingnya yang begini sampai lidahnya dilubangi, sini dilubangi, bahkan ditanam besi di sini ini, Pak. Repot-repot tanam besi, tanam pohon kok. Singkong mana masih perlu ditanam? Oh, besi ditanam di sini, ditato di sininya. Allah, gak boleh. Itu dalam ketidakbolehan itu salah satu alasannya adalah berarti merusak ciptaan Allah yang paling mulia, muka. Sehingga muka itu didahulukan daripada kepala ketika usap, ketika wudu. Gak ada orang wudu dari kepala dulu, Pak. Nawaitu ruslah, nawaitu wudu. Kalau ke atas itu nawaitu ruslah, ya, yang mandi dari atas. Kalau wudu dari muka. Atau airnya nggak terlalu besar. Kemudian kalau bisa panjangan yang pakai tangan panjang dilipat sampai di atasnya sikut. Kalau nggak bisa dilipat, copot bajunya, songkok, sorban taruh ketika wudu biar nggak basah. Sebab kalau apalagi kopi yang hitam, itu kalau kena air jadi menghilang, agak merah. Makanya disebut dengan anti air, ya kan? Songkok anti air. Kalau kena air menjadi merah. Kemudian wudu itu disunahkan pentelu 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, tangan kanan, tangan kiri 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Jangan kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri 3 kali. Kalau itu tangan kanannya selesaikan pentelu, kemudian tangan kirinya. Lalu membasuh tangan dari mana? Dari ujung jari apa? Siku. Ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan dari ujung jari, karena ayatnya memang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah mukamu ketika mau sholat dan kedua tanganmu sampai siku marafiq. Dari situ sehingga sebagian ulama mengatakan berarti dari sini maksudnya. Tapi ulama lain mengatakan dalam fikih membasuh bagian anggota wudu itu adalah di atas dulu. Jadi kalau orang berdiri tangannya di atas adalah siku, maka yang dicuci adalah situnya dulu. Sehingga kalau pakai keran itu kan gampang situnya dulu. Kalau di Arab itu kan dicelupkan, Pak. Celupkan begini ya. Yang diusap sebenarnya sini dulu. Nah, tapi ingat, kalau panjangan butuh model celup pada air yang kurang dari 2 kolam seperti timba diharapkan timba kecil dimasukkan. Itu harus hati-hati. Niat celupnya bukan niat untuk membasuh tangan, tapi untuk mengambil air, bukan untuk membasuh tangan. Sebab kalau niat membasuh tangan, air yang ditimba itu jadi mustakmal, jadi gak sanggup. Makanya lebih aman barunya ambil, dituangkan pelan. Atau ada juga yang gak punya keran, ada cibuknya di bulan lubang kalian, timba kecil di lubang. Jadi waktunya dari lubang.
kerjanya katakan alhamdulillah. Hanya untuk saya, yang lain cukup melihat saja. Alhamdulillah, panas. Saya panas kayak seru. Mendengar dan yang ceramah sama-sama cukup melihat dari sore minum panas. Aceh, saya tegak panas. Setelah tangan selesai, kepala, tangannya dibasuh, kemudian kepala itu sudah semua, Pak. Tarik belakang, kemudian tarik ke depan. Itu gagal kalau mengacu pada hadisnya, walaupun sebagian ulama mengatakan kalau diusap semua cukup satu kali ya. Saya lebih cenderung pada 3 kali. Kenapa? Karena hadisnya umum. Semua anggota tubuh kalau dibasuh atau diusap itu 3 kali sunnah. Kemudian setelah itu kuping tangannya dibasuh, telunjuknya dimasukkan, diputar sesuai dengan sungai-sungai itu, kemudian jempolnya ditarik dari bawah ke atas, tarik. Setelah itu ditempel. Itu cara usap kuping yang benar. Sebagian jemaah kita ketika wudhu kupingnya didekatkan sama keran dinginan. Masuk air. Jangan. Pokok repot itu. Basuh tangannya proses. Ada juga yang ini bersarap. Bahkan ada juga ibu-ibu pernah saya menemukan wudhu di masjid gak pakai kerudung ya Pak. Wudhunya begini. Ini teman. Kawin syarat. Kawin syarat oleh selamatan bubur, selamatan rumah. Bubur macam 7 macam air. Selamat betul jadinya. Ini bukan bubur, ini kuping susah. Biar kotorannya bersih. Jadi wudhu ikut sampai ada sisi spiritualnya, juga ada sisi kesehatannya. Syariat Islam yang Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad khususnya, itu semua mengandung falsafah atau hikmah atau ada filosofinya. Semua ada sisi spiritualnya ya, ada sisi sosialnya ya, ada sisi kesehatan medisnya ya. Semua apa? Sudah diteliti itu, ilmuwan barat justru yang menemukan orang yang ahli wudhu wajahnya akan lebih bersih daripada yang gak berwudhu. Coba dilihat Pak, orang yang sholat dengan yang gak sholat Pak, walaupun yang gak sholat itu wahyu saking wahyu ini putih berdari neblek rong itu, tapi yang gak sholat beda Pak, Allah itu. Sebab apa? Sebab apa ya? Aura positif dari imbas dari wudhu itu akan berpengaruh. Tidak luntur dengan adanya tidur, tidak luntur dengan adanya mandi. Maka kalau tidak luntur dengan hujan, maka untuk membedakan itu orang sholat dan tidak Pak, habis subuh itu dilihat wajahnya segera Pak, kumus. Biasanya kalau orang seger biasanya nih Pak ya, orang itu habis wudhu atau mandi tentunya sholat. Lek wajah kumus itu biasanya gak sholat. Oh buktinya berarti gak mau gak wudhu. Nah gak sholatnya ada 2. Gak sholat karena memang gak sholat, 2 karena mundur alias datang bulan. Tapi datang bulan seperti lain. Kan gak mungkin datang bulan tiap hari 30 hari. Kumus kok. Jadi wudhu itu sisi kesehatan, mencerahkan, membuat orang itu
Apa seger? Seger. Pokoknya orang kepanasan kan suruh raut kan di depan, biar wajahnya berseri-seri. Kemudian kaki, baru kemudian kaki panjenengan boleh untuk membuka keran yang lebar. Kenapa? Untuk menghilangkan najis dan kotoran di kaki. Sebab kalau kaki itu di kerannya sedikit, khawatir nanti ada kotoran najis semua. Maka dibesarkan dan khusus kaki. Syariat Islam tidak melarang kaki membasuh kaki untuk banyak air. Yang nggak boleh banyak air itu muka, tangan dan kepala, kuping. Kalau kaki itu tidak apa-apa. Tentu tidak boleh berlebihan teman. Masa berlebihan sak sudah ditekno karena musak membasuh kaki, tidak boleh. Itu namanya tidak serap, betul. Kemudian setelah wudu panjenengan disuruh berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ghairi syai'in. Allahumma ja'alni ya Allah, jadikan saya Allah minat tawwabin, termasuk orang-orang ahli taubat. Itu doa. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang ahli suci. Suci hatinya, suci lahirnya, suci dari hadas, pecah. Waj'alni min ibadika sholihin. Jadikan saya Allah termasuk hamba-hambamu yang soleh. Selesai saya. Itu doa. Itu pahalanya besar berdoa. Kalau bisa berdoa untuk wudu itu di bawah tempat yang tidak ada atapnya. Kalau bisa, tapi kalau sudah ada atapnya nggak usah bentuk Pak. Di sini dari kamar mandi ke sini kan ada atapnya, nggak usah keluar. Jadi begini semua, hasil mengaji tadi malam. Wajahnya, maksudnya kalau dari kamar mandi ke masjid ke musola itu ada atap, tidak ada tempat yang kosong, maka di sini. Kalau ada pilihan, kalau tidak ada pilihan nggak usah bentuk, nggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ghairi syai'in. Itu doa di hadis. Kalau dalam buku panduan doa ada tambahannya sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Tambahan sedikit. Apa-apa. Tidak masalah. Sama dengan kita. La astaghfirullah. Itu kan aslinya astaghfirullah. Kemudian kita pakai asmaul husna. Al-azim itu asmaul husna. Astaghfirullahaladzim. Al-azim itu tambahan dari ulama. Tapi ditambahin dari asmaul husna, bagus. Orang nggak mau terkadang Pak. Orang yang terlalu kaku nggak mau. Gak mau al-azim, gak mau. Padahal al-azim itu adalah asmaul husna. Sama dengan ar-Rahman, ar-Rahim, al-Quddus, al-Malik, al-Malikul Quddus, ya dzal jalali wal ikram. Itu asmaul husna. Jadi gak apa-apa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gak apa-apa. Ya gitu. Nah sebelum wudu biar sempurna panjenengan Bapak Ibu Saudara, sebelum wudu ya usahakan baca bismillah, basuh tangan. Kalau di luar kamar mandi, kalau di kamar mandi wudunya panjenengan bismillah dalam hati sambil basuh tangan. Kotoran di tangan dibuang, cat-cat dibersihkan sama thinner atau minyak. Tinta, bukan cinta, tinta. Kalau cinta jangan dibuat. Tinta. Kemudian kotoran bengkel yang menjadi bengkel dibuang. Bersih. Perkara sudah berusaha untuk dihilangkan cekat sampai kesulitan, nah, sudah biarkan itu dimaafkan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra. Jadi supaya sulit itu tidak usah. Memang kita diperintahkan untuk membersihkan cat
porsi ono ayo cilurut tegas, nggak apa-apa, dimaafkan. Apalagi kalau profesinya dia sebagai tukang cat, karena tiap hari kena cat atau bengkel sepeda motor pak, tangannya tiap hari, ya. Apalagi bagian benahi bagian apa bawah mesin, dia lengkap ya. Maka panjenengan berusaha membersihkan pakai sabun, perkara cekap sudah dimaafkan oleh Allah. Panjenengan tahu tato? Tato? Suka tato? Tidak suka? Mau tato? Tato itu hukumnya dosa besar. Ingat yang satu, karena merubah ciptaan Allah. Api-api mulus-mulus tadi orang-orang. Yang kedua, menyakiti diri pak. Kenapa? Karena kan tusuk. Tato tusuk. Yang ketiga, kalau wudhu dan mandi tidak sah, karena airnya tidak disem. Itu pendapat ulama. Sehingga tato tidak panas. Lalu bagaimana kalau orang sudah bertobat? Dulu waktu dosa, waktu jadi orang, jadi bajingan, tato penuh. Giliran kisah bingung menghilangkan tatonya wis. Maka sudah tobat, taubat karena sudah. Orang tobat itu syaratnya apa? Ingat ya, satu harus berhenti. Kalau dia suka tato berhenti, ojo tambah tato. Lek iku wong apa ya, madon-madonan, apa ya, istri-istrian, apa? Medok mandek kok, ojo nambah medok terus. Itu tobat satu pak. Lek nyolong mandek nyolongi satu. Yang kedua, anda benar menyesali perbuatan. Yang ketiga, wal asbu an la ya'ud, bertekad untuk tidak balik. Yang keempat, beristighfar, minta maaf pada Allah. Yes, apa namanya? Ya beristighfar. Maka kalau sudah empat ini dilakukan, walaupun ada tatonya, secara fikih, secara normatif, wudhunya tidak sah, umatnya tidak sah, tapi untuk menghargai keinginan dia untuk tobat, maka dalam Islam famakfurun anhu, dimaafkan alias ditolerir, ditoleransi orang seperti itu. Kenapa? Karena sudah tahu. Sebab kalau orang tatuan kemudian wudhunya gak sah selamanya, gak mau tobat dia. Percuma, saya wudhu gak sah, sholat gak sah, percuma kok. Nah, jangan begitu. Coba terang-terang pak ya. Ya kalau orang ngerti tobat, coba terang-terang. Kuatir koyok ceritoi, wong bajingan matanya wong songo-songo. Ini hadis Sahih Al-Bukhari pak. Ada dari Abu Hurairah. Dulu Rasulullah cerita Rasulullah. Kata Rasulullah, dulu ada orang bajingan matanya 99 orang. Kemudian satu saat dia ingin tobat, akhirnya mendatangi seorang pendeta. Datang di hadapan pendeta, si pembunuh 99 orang ini bilang, Pak Pendeta, yo, saya mau tobat. Sip, bagus. Dosamu apa? Mati wong sungguh-sungguh. Ini dosa besar, tidak dimaafkan oleh Tuhan. Bajingan dibilang begitu, mangkel pak. Betul mah, mentobat gak diterima. Sekalian aja, tak jantung lo satu. Akhirnya kan pendeta ini sebenarnya jantung satu. Yes. Hari konten dapat informasi bahwa di sana ada orang alim semacam ustaz. Sana bijak, katanya kamu tobatnya diterima. Oh penasaran pak? Ini saya berhenti di 100 atau nambah jadi 101. Nyampe di rumahnya Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Mau tobat? Bagus. Terus aku ke bagus. Itu terima tobatnya? Iya. Terus aku wake gak apa-apa. 100 materi uang. Jangankan 100.000 dimaafkan. Mantap.
Ada syaratnya? Ada. Apa syaratnya? Satu, ojo mateni wong lagi. Jangan mateni orang lagi. Nah, berarti sudah aman Pak. Tidak 100% kan? Ustaznya sudah aman. Syaratnya tobat adalah satu, tidak boleh membunuh orang lagi. Pinter Ustaz. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, tidak boleh balik. Yang keempat, beristighfar. Kemudian ditambah oleh Ustaz. Yang kelima, kamu harus pindah dari rumahmu. Karena rumahmu itu golongan mau mateni, apa yang bukan mateni uang. Kamu terpengaruh oleh lingkungan. Kamu pindah. Ayo pindah Pak. Ke kampung sebelah, tempatnya orang ahli ibadah. Karena di situ ada musola, ada masjidnya. Suruh sampai sudah datang ke sana. Di tengah jalan Pak, malaikat maut datang, nyawanya dicabut, akhirnya mati. Ketika nyawanya dicabut, rohnya itu dijemput oleh dua malaikat. Nah itu maka rahmat sebagai penjemput roh baik, dan malaikat azab sebagai penjemput roh nyawanya orang jahat. Kira-kira berputar. Kata malaikat rahmat, ini milikku, bolongku ini. Malaikat azab, tutup bolongmu, ini mateni wong 100. Tapi jadi malaikat rahmat, iya mateni wong tapi setengah. Turun, malaikat azab, turun. Mari, turun. Ini bukti wis mlaku. Ya tapi turun tutup. Akhirnya Pak, malaikat Jibril datang atas perintah, suruh ukur Pak. Jarak perjalanan dari rumah ke tempat matinya dengan dari tempat matinya ke tempat taubatnya. Ternyata selisih 3 cm lebih dekat ke tempat taubatnya. Berarti orang itu lebih dekat ke taubat. Akhirnya apa? Dibawa oleh malaikat rahmat. Alhamdulillah. Ini orang taubat itu dihargai. Maka tahun 2007 ya, saya ketemu seorang malik terkenal, malik, tatonya di tubuhnya penuh. Dia konsultasi sama ustaz, kata ustaznya wudunya nggak diterima, akhirnya nggak jadi tobat. 5 tahun nggak jadi tobat. Tahun kelima ketemu saya, numpang di mobil saya, satu mobil saya, curhat tentang mau tobat nggak sih 5 tahun yang lalu. Saya tanya, Pak, kenapa gak situ? Iya, kan percuma Pak Ustadz, bilang Pak Ustadz. Kok percuma? Jadi orang seperti saya gak diterima tobatnya. Kenapa Bapak? Saya banyak tatunya. Nah, kalau Bapak tidak mengulangi lagi, betul-betul tobat, itu dimaafkan. Untungnya sah. Orang banyak tatunya, kalau dia tobat, insya gak nambah tatu. Dan memang tatunya nggak bisa lepas, karena ada tatu yang lepasan Pak. Kalau yang lepas ada lepas itu boleh harus coba. Tapi kalau tatu yang tanam yang disuntik itu dimaafkan oleh Allah asalkan betul-betul taubatan nasuh. Nah, baik. Kemudian setelah wudu doa, fastaqbil qiblah. Panjenengan menghadap kiblat untuk sholat. Panjenengan sebelum betul-betul mantep kiblat ojo takbir sih. Orang terkadang takbir dulu kemudian ditempatkan kakinya Pak. Ada ya? Mohon maaf saya berdiri ini Pak. Ya? Ada orang takbir begini Pak. Jadi sopnya dari tempat takbir duluan kemudian ditempatkan sopnya. Jangan. Gak boleh. Tepat musik, mantepkan posisinya berdirinya sih, kemudian takbir. Kamu takbir menghadap kiblat Pak. Nun sewu, menghadap kiblat itu mana? Ka'bah, Baitullah. Kalau orang Indonesia seperti di sini, musola ini, perintahnya dalam fikih sepenting ada posisi jaraknya jauh. Katanya lurus Ainul Ka'bah, lurus pas sekali. Ya, bagi mereka yang berada di dalam Masjidil Haram, di kawasan Masjidil Haram harus lurus.
Sehingga terkadang imam dan makmum di Masjidil Haram itu depan melingkari Ka'bah. Tapi kalau di sini depan makmumnya dan imamnya sama-sama kepala. Sof yang ada di musola An-Nur ini sudah tepat, betul nggak? Sudah diukur. Karena sofnya sudah tepat, panjenengan kayak sholat gak usah miring-miring. Wong punya penyakit Pak, penyakit miring alias bideng. Miring, khawatir orangnya sudah miring, hatinya miring, kota ini miring. Makanya kayak sholat aja miring-miring, ini lah sof iwis. Sof iwis lurus, miring-miring. Kanan ya, miring kanan. Perasaannya kurang, sofnya kurang tepat. Karena dia selalu miring, akhirnya ada tamu, sholat sebelahnya, perasaan tamu. Berarti sof yang tepat adalah miring, ikut miring. Sebenarnya miring, ayo sak sholat, kabeh sholat miring. Beberapa tahun kemudian, pengurus musola memutuskan rapat. Bapak-bapak berhubung makmum sudah berkeyakinan semua sofnya kurang miring, sofnya dihapus Pak, diganti, dimiringkan sesuai dengan orang tadi, dimiring musik, agak miring. Beberapa tahun kemudian, orang yang biasa sholat miring itu, sofnya miring lagi, karena beliau miring, karena miring, diikuti yang lain miring-miring, oleh pengurus musola diganti, dimiringkan lagi Pak. Dimiringkan lagi, miring terus, akhirnya sofnya ngaduk ngalor. Semestinya pengimaman di sebelah barat begini berubah menjadi di sana. Jadi ibu-ibu gak nemu unggon yang tadi dicoba karena sudah imam di sana. Ada betul, ada Surabaya menafsirkan tafsir sendiri, Al-Quran sendiri, hadis sendiri. Akhirnya Pak, jadi miring-miring dulu saya imamnya awal Pak, di sini pengimamnya. Sekarang mulai 2017 tempat pengimam yang di utara. Wis tak kandani, gak boleh begitu, ini salah. Macam-macam omongan itu sudah. Yang penting saya berkewajiban menyampaikan kebenaran. Masalah ikut dan ikut atau tidak ikut dosa Gusti Allah. Wa innama 'alaikal balagh. Kewajiban Muhammad, kewajiban Muhammad hanya mengajak mereka untuk menyampaikan mereka kebaikan, menyampaikan mereka tentang akidah Islamiyah, menyampaikan mereka tentang Islam. Perkara masuk Islam ikut gak ikut urusan Gusti Allah. Surat Al-Qasas ayat 53. Ketika pamanda, saya dulu ya. Ketika pamanda Nabi Muhammad namanya Abu Thalib ya. Abu Thalib itu ketika sekarang dituntun oleh Rasulullah untuk bersyahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Kuping kanan. Abu Thalib ikut. Syahadu an la ilaha illallah. Ikut kuping kiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo makan ikut pamannya dia. Karena di rumahnya itu banyak pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang kafir temannya suka. Diulang oleh Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo paman. Gak ikut paman sampai meninggal dunia. Jadi paman Rasulullah tidak mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad sedih, menangis. Jibril datang membawa surat Al-Qasas untuk menghibur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta Muhammad, sesungguhnya kau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai.
Muhammad, kau tidak bisa memaksakan orang itu masuk Islam terhadap orang yang kau cintai, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah yang punya prerogatif, punya kuasa, punya otoritas untuk memasukkan orang itu Islam, untuk memberikan orang itu hidayah atau tidak. Qul innal huda hudallah. Katakan Muhammad, sebagai hidayah Allah. Maka kita diwajibkan umat Islam itu sehari semalam minimal berdoa minta hidayah sebanyak 17 kali dalam sehari semalam yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami Allah, berikan kami Allah untuk selalu berada di jalan yang lurus. Berdoa harus diminta. Kalau dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, hadis qudsi, Allah mengatakan begini, kullukum dhalun, kalian sesat semua, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah yang tidak sesat, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk yang tidak sesat. Fastahduni, oleh karena itu kalian mintalah hidayah padaku, mintalah petunjuk padaku, kata Allah. Ahdikum, pasti akan aku berikan petunjuk. Kita baca saya. Fastaqbil qiblah, menghadap kiblat yang lurus sesuai shaf. Fakabbir, kemudian takbir sambil niat dalam hati. Itu takbir bersama niat. Mulut kita baca Allahu Akbar, tangannya diangkat, hatinya niat sholat isya. Kalau sholat isya. Lalu bagaimana dengan usolli? Usolli itu persiapan. Belum sholat. Sehingga gak bisa kalau ada orang mengatakan, kamu nambahi sholat pakai usolli. Enggak nambahi. Sholat itu mulai takbir, Pak. Panggilan dianggap sholat kalau sudah takbir. Kalau belum takbir, belum. Jadi misalkan panggilan yang pakai usolli, yang gak pakai usolli gak apa-apa, Pak ya. Ini khusus yang pakai usolli fardhu saya. Ya, saya tidur. Kapok, tidak usah. Karena belum sholat. Tapi kalau Allahu Akbar, ya saya tidur. Gak boleh, dosa besar. Membatalkan sholat, apapun keadaannya, itu dosa besar. Andaikan pun nyawa taruhannya, tidak boleh dibatalkan sholat. Panjangan boleh menyelamatkan diri, boleh lari dari gempa seperti dilaporkan di video itu. Aku dimamin. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati sanadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mati. Kenapa enggak? Sehingga dalam Islam tidak harus diam. Kalau ada yang membahayakan, suruh lari keluar tanpa mengucapkan kalimat selain sholat. Tetap sholat, bahkan tetap baca di luar. Kecuali kalau orang itu khusyuk, gak sadar, gak apa-apa. Mungkin orang yang video itu khusyuk, gak sadar, gak apa-apa. Tapi kalau orang sadar diperintahkan untuk selamatkan. Karena nyawa manusia itu di dalam Islam sangat dihargai, Pak. Allah menghargai sampai ada orang sholat, kalau nyawa orang terancam, panjenengan suruh selamatkan nyawanya itu tanpa membatalkan sholat. Ada anak kecil lewat, Pak, di jalan panjenengan sholat, padahal sama ada mau mobil lewat atau kereta lewat, karena pinggir kereta. Paling kencang anak kecil itu tangkap bawa pinggir, panjangan lanjutkan sholatnya. Pokoknya cuma ngomong-ngomong. Dan lihat, kereta. Allahu Akbar, sholat batal. Ali kereta. Kalau kereta itu nggak masuk bacaan sholat. Gak tahu kalau di sini ada itu nggak? Kereta. Fakabir, kemudian takbir dan sholat. Baik, saya kira itu sebagai pengantar hadis ini, hadis Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam bab sholat. Selanjutnya kita diskusi, tanya jawab. Biasanya pertanyaan yang agak numpuk. Silakan, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh.
Ustaz, saya mohon maaf ini suatu kebiasaan atau barangkali lupa masalah kaitan dengan masalah wudhu. Katanya gini, orang kalau mandi biasanya kalau sudah mandi biasanya kan kerannya di kamar mandi itu ada langsung wudhu. Pertanyaan saya gini, ada yang masih anduan, ada yang apa belum anduan, itu gimana itu Ustaznya? Itu yang pertama itu. Terus yang kedua yang kaitan dengan masalah Rabu pungkasan dan puasa itu hari terakhir pada bulan Abdul ya itu kan ada Allah menurunkan beberapa bala. Nah, saya kepengen mengarah masalah yang kaitan dengan masalah Rabu pungkasan itu, saya mohon penjelasan. Terima kasih. Pertanyaan pertama, wudhu di kamar mandi. Nah, sebenarnya kalau bisa, kalau ada pilihannya di luar ada tempat wudhunya, panjenengan sebaiknya wudhunya di luar kamar mandi. Kalau ada pilihannya, tapi kalau kerannya di luar, maka panjenengan boleh wudhu kamar mandi, tapi usahakan pakai handuk. Ojo mudo, ibu, bu, ojo mudo. Sebab mudo dari malaikat. Ini apa ini sekali-kali? Malaikat itu Pak mencatat semua amal baik dan buruk, mengikuti panjenengan kecuali di kamar mandi. Kalau di kamar mandi malaikat ini penjelasan ulama. Malaikat tidak masuk kamar mandi, tapi mantau dari jauh. Kenapa? Malaikat juga bisa. Kita Allah mudo. Apalagi wudhu di ibadah cuma nanti basuh tangan keliru, yang dibasuh lain tangan. Jadi jangan mau pakai antuk, minimal pakai antuk. Sutul-sutul lewat setelah dengan pendek atau kaos. Biar kalau wudhu itu tidak baik karena wudhu itu ibadah. Apalagi wudhunya pakai Bismillah, Bismillah wudhu. Pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat bro lambenan Bismillah. Allah. Nah gitu ya. Jadi yang baik itu di luar. Kalau terpaksa di dalam wudhu, anduan atau pokok tertutup, ojo betul plak. Bagaimana kalau wudhu di tempat kolam renang? Jadi wudhunya di dalam air. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jarang renang, biasa kalau renang guyon, jarang. Semestinya kalau renang itu biasanya selamat, nyemplung itu sambil nyentuh lah, biasa. Kemudian pertanyaan yang kedua, Rabu kasar. Pada dasarnya, kalau di dalam hadisnya Bapak Ibu, dalam hadisnya Rabu kasar itu istilah di Indonesia, istilah sini. Ada penjelasan ulama begini, Rabu yang akhir bulan Sofar. Ada penjelasan begitu Pak. Penjelasan ulama Rabu akhir bulan Safar yang disebut oleh orang Jawa dengan Rabu kasar. Itu dasarnya apa? Pendapat ulama. Menurunkan Allah menurunkan bala. Sebenarnya Allah suci Allah itu menurunkan bala di atas sana. Kalau dalam maksiat itu banyak turun. Orang nggak sholat, rumah yang di dalamnya ada orang nggak sholat, itu ada banyaknya. Cuma orang nggak ngerti. Sebenarnya doa untuk tolak bala itu tiap saat harus kita baca. Allahumma dafa'il bala'a wal waba'a wal zalazila wal mi'an. Kalau bahasanya menggunakan dafa'a ya dafa'u, Allahumma dafa'il bala'a wal waba'a wal mi'an wal zalazila wal mi'an, tangannya tetap menghadap ke atas, tak usah dibalik walaupun ada kata belaknya. Kalau menggunakan dafa'a ya dafa'u, tapi kalau menggunakan Allahumma rafa'il irfa, Allahumma rafa'il bala'a wal waba'a wal zalazila, maka baru dianjurkan tangannya ke bawah. Makanya kalau ada khotib Jumatan, banyak harus beli
idfa atau idfa. Allahumma dafa'il bala wal waba wa zalzala ya Allah. Hindarkan dari kami Allah dari malapetaka, musibah, apa namanya? Yang ini gempa dan seterusnya. Hindarkan, berarti belum terjadi. Maka doanya begini, memohon. Tapi kalau bahasa Allahumma rfa'il bala'a wal waba'a wal zalzala ya Allah, hilangkan ini semua gempa ini cepat selesai ya Allah, selesaikan bencana ini. Berarti sudah terjadi. Maka dianjurkan ke bawah. Orang nggak bisa membedakan pengulangan balak tangan ke atas, betul gak? Nah itu tuh bedanya orang ngaji dengan tidak ngaji. Insya Allah dalam sholat nur sudah bisa membedakan ya antara tangannya dibuka ke atas dengan tangannya di bawah. Pokoknya kalau pakai itu fa'il bala, Allahumma fa'il bala awal wabah tangan ke atas. Tapi kalau menggunakan Allahumma fa'il bala bawah. Tapi ada yang ke atas semua apa? Tidak bersama. Nah, jadi rebuah kasar itu Allah menurunkan ratusan beribu model bala, maka umat Islam dianjurkan berdoa. Bagus, tidak apa-apa. Oh kita berdoa tolak bala apa? Lalu bagaimana dengan sholat? Tolak bala tidak ada. Sholat daful bala itu hukumnya bid'ah, madmumah, tercela, tidak boleh dilakukan. Dulu ulama banyak, banyak. Iya dan ulama dulu bukan sholat daful bala, tapi sholat malam, sholat mutlak, sholat sunnah biasa, bukan sholat sunnah tadabur balakan. Banambah, nanggawi, bukan hanya tidak sah, berdosa. Karena tidak ada sholat tadabur balakan, ada. Sholat biasa, konsekuensi dari sholat apapun itu sudah menolak bala. Cuma oleh ulama dulu kan sholat sunnah biasa. Untuk memperjelas pada orang awam, sholat apa ini? Untuk nolak bala, sehingga salah paham orang yang kira sholat daful bala, padahal maksudnya sholat sunnah biasa. Tapi tujuannya agar terhindar dari bala, tapi niatnya sholat sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu apa? Sholat sunnah yang tidak ada namanya itu mutlak. Sholat sunatan rakaat ini lillahi ta'ala Allah Akbar itu mutlak. Kalau pakai usolli, kalau dalam nggak pakai usolli pakai niat, saya niat sholat sunnah 2 rakaat Allah Akbar sudah selesai. Nah gitu ya. Silakan yang lain. Enggak. Bu, kami, ibu, kami, oi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang Ah. ya, kebanyakan kita ambil duduk baik sesuai dengan apa yang bicara tadi. Sampai di tangan, sampai di kaki itu orang udah Kanan kiri juga. kanan kiri. Bagaimana itu? Kaki pun sudah di duduk di belakang kaki. Kanan kiri. Ya. Apa boleh tidak? Ada diajarkan Kanan dulu. selesai kiri dulu. Ya. Apa itu duduknya sempurna atau tidak? Kalau wudhunya sah apa tidak? Sah. Apakah wudhunya sesuai dengan sunnah atau tidak sesuai? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuhibbu tayammuna fi kulli syai'. Rasulullah SAW senang mulai dengan kanan dulu, kanan. Untuk tangannya kanan dulu, kaki kemudian kiri, kaki kanan dulu, kemudian kiri. Khusus muka itu secara bersamaan, kepala secara bersamaan, kuping secara bersamaan. Kenapa? Karena gampang dilakoni secara bersamaan. Anggota wudhu yang sulit dilakukan untuk bersamaan itu maka diperintahkan kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, kecuali kanan kiri itu senang Pak. Tuh, wah, kan. Jadi kalau wudhunya tetap sah, cuma tidak mendapatkan keutamaan, tidak sunnah, tidak cocok dengan perintahnya. Betul, saya kira gitu. Tadi ada di sini, mau nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau mengenai ini tempat wudhu.
seberapa ini ya, karena Islam mengajarkan ini kan tidak mengajarkan boros memakai air. Nah, sementara kadang ada ini banyak yang sebelum wudhu itu ada air yang di kolam. Itu seberapa pentingnya kita memakai dan ada ukur-ukurannya kan. Kadang-kadang kita cenderung pemborosan. Ternyata dari keran cukup. Jadi yang tepat itu bagaimana? Jadi wudhu itu dianggap cukup untuk membasuh adalah secukupnya air untuk usap muka 3 kali, tangan 3 kali, masing-masing 3 kali, kepala 3 kali, kuping 3 kali, kaki 3 kali cukup. Kalau melebihi dari itu dianggap israf, berlebihan dari lebih dari kebutuhannya, itu israf. Bagaimana kalau wudhunya di kolam? Kan ada orang buat kolam besar ya. Di pondok-pondok kan ada kolam besar, wudhunya ke kolam itu langsung. Airnya dibuang atau tidak? Dalam fikih kalau airnya dibuang, air banyak itu maka itu bagian israf. Tapi kalau tidak dibuang, dipakai oleh yang lain kan di pondok gitu Pak. Atau di sungai Pak, di sungai kan wudhu ke airnya. Maka itu tidak apa-apa, wudhunya tetap sah. Cuma kalau dengan afdal mana? Wudhu ke dalam jeding dengan wudhu keluar jeding, keluar air itu Pak. Lebih afdal keluar. Lebih afdal keluar, kalau keluar itu kan kebersihannya lebih terjamin, kesehatannya juga lebih terjamin. Benar guys? Sakit itu ada yang belum terjawab? Ada di Kaki. Lantainya di kaki itu ada kolam, ada yang disiram itu. Itu dalam rangka untuk menjaga kesucian. Khawatir jemaah yang masuk itu ada yang najis, maka untuk ikhtiar atau tidak apa itu. Karena ada masjid atau musola itu ada pipa yang dibolong-bolongi, nyemprot biar semua kaki yang lewat situ suci, tidak apa-apa. Tidak masuk poros, tidak. Asalkan kalau sudah selesai waktunya sholat, Nabi tidak hidup selamanya. Ada yang hidup selamanya? Tidak ada ya? Tidak ada. Secukupnya. Kalau sudah selesai orang sudah sholat mati ya, tidak apa-apa. Itu dalam rangka menjaga kesucian. Ada yang nggak pakai seperti itu tapi langsung kolam, kakinya nyemplung, ya kan? Boleh, tidak apa-apa. Yang penting apa namanya? Yang penting airnya tidak terbuang sia-sia. Oke? Sekarang itu saya baca ini dulu Pak. Waktu yang itu penanya tidak ada namanya. Bagaimanakah hukumnya naik ojek online, taksi online untuk wanita tanpa mahramnya? Sementara ojek yang syar'i itu susah untuk didapatkan. Tidak ada syar'i kecuali maksudnya di sini. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, ojek sering-sering ini syar'i ini tidak syar'i Pak. Di masa Rasulullah tidak ada istilah begitu ya. Ini baru syar'i ini yang semua syar'i. Tapi nanti disalahgunakan kata syar'i, disalahgunakan sampai muncul tren belakangan ini Pak. Pacaran yang syar'i tidak ada. Pacaran syar'i. Oh nikah itu syar'i, kalau pacaran tidak syar'i. Ojek online bagaimana kalau bisa milih ya Pak, ini kalau bisa milih ojek online itu kalau ibu-ibu cari yang perempuan, banyak yang perempuan, iya kan? Kalau bapak-bapak jangan cocok balik. Bapak-bapak milih yang cewek, ibu-ibu milih yang cowok, sing umur selingkur, sing berondong, cocok. Awalnya itu dalam keadaan iso milih, apa iso milih Pak? Normal. Tapi kalau terpaksa memang nggak ada pilihan lain Pak. Taksi tidak ada, maksudnya taksi roda 4 maksudnya nggak ada. Angkot nggak ada, apa Pak? Bus kota nggak ada. Minta antar suami istri nggak ada. Ada satu-satunya itu Pak. Ayo, apa? Ya nggak kumpul. Oh nggak ada lagi, gimana mau? Contoh, panjenengan mau jemput anaknya di sekolah, ada anak, suami sudah berangkat, mau pakai sepeda sendiri nggak bisa nyetir, angkot tidak ada, semuanya tidak ada akses. Satu-satunya adalah ojek online. Gimana? Masa nggak mau datang ke sekolah, anaknya kecil dari sekolah nunggu?
maka ibu toleransi insya Allah. Asalkan ibu-ibu ketika bonceng ojo kaplak, bonceng biasa jaga jarak, tasnya taruh depannya ya, ojo bersentuhan walaupun pakai tabir, nggak boleh bersentuhan. Ojeknya lah kalau Ustaz direm-rem. Lain itu hukum boncengnya, hukum boncengnya. Ini bukan yang bonceng, ini yang ditanyakan yang bonceng. Ya, itu satu itu ya. Itu pada dasarnya milik yang perempuan. Yang kedua, bagaimana hukum menonton bioskop dalam Islam? Apakah itu termasuk tempat umum seperti pasar? Boleh atau tidak? Bioskop itu Pak, saya mohon maaf kurang paham juga. Saya sepanjang hidup gak pernah nonton bioskop. Bioskop itu kayak layar itu ya, kayak TV ya, cuma layar besar ya. Ruangannya gelap Ustaz. Oh gitu. Ya. Kalau saya dulu pernah sekali nonton layar tancap di lapangan waktu SD, seperti itu kan? Kan rame-rame gitu ya. Kalau yang disertai itu film perang, kemerdekaan, apa baik-baik, nggak apa-apa nonton. Tapi kalau yang disertai itu tidak baik, maka yang nonton juga tidak baik. Bukan hanya bioskop, sama dengan TV Pak. Gak usah jauh-jauh, TV di rumah kalau ditonton itu tidak baik, maka hasilnya dia nonton juga tidak baik. Termasuk nonton jelek-jelek apa? Ada TV itu Pak, di sini tinggal ngelek nonton, ada program menjelekkan orang, jangan ditonton. Iya, menjelekkan orang terus. Cari TV yang tidak menjelekkan, yang aduh apa istilahnya? Iya, santun menyejukkan. Kalau TV 9 ya, santun menyejukkan. Ya, kalau yang jelek-jelek jangan. Pada dasarnya hukum nonton bioskop apa? Secara umum, asalkan tentunya jauh dari maksiatnya. Perkara orang lain maksiat, silakan orang lain. Pokoknya awake dhewe maksudnya ya, harus sendiri. Sama dengan ke pasar itu Pak. Bagaimana hukumnya ke pasar? Ya ke pasar nggak apa-apa, pokoknya cuma maksiat ke pasar boleh kesempatan. Tabrak-tabrak, kayak bro, boleh sesek. Jawab dong. Untuk wanita yang sedang haid, misalnya haidnya itu datang ketika duhur sudah masuk. Ibu yang nanya, ini bisa jelas ya? Ibu yang nanya, untuk wanita yang sedang haid, misalnya haidnya datang ketika duhur sudah masuk, apakah sholat duhurnya menjadi hutang dan hapus diganti ketika sudah bersuci? Ya, jadi hutang. Ibu-ibu yang haid, waktunya sholat duhur sudah masuk, berarti jam 1. Belum duhur, keburu datang haid, maka ibu ketika suci wajib mengganti sholat duhur ditambah sholat asarnya. Bukan hanya duhurnya, asarnya. Kenapa? Karena asar dan duhur itu dalam keadaan tertentu boleh dijamak, dikumpulkan. Kalau ibu-ibu haidnya jam 4 sore belum sholat asar, kemudian haid, maka ibu-ibu ketika suci wajib mengqadai sholat asarnya saja. Kenapa duhur tidak? Karena duhurnya sudah sholat. Kenapa maulidnya tidak? Karena maulid dengan asar tidak bisa dikumpulkan. Ketika ibu haidnya itu jam 6 sore alias sudah masuk maulid, belum sholat maulid, maka ibu-ibu wajib mengqadai sholat maulid dan isyaknya. Karena isyak dan maulid wajib bisa dijalankan. Ketika ibu-ibu masuk jam 8, jam 20 belum sholat isya, turun maka panjenengan hanya berwajiban mengqadai duhur, mengqadai isya saja. Maulidnya nggak usah karena sudah sholat, subuhnya nggak usah karena tidak bisa dijalankan. Mantap ya Bu? Bagaimana kalau ini tulisannya bagus sekali. Tulisannya paling terang. Kalau ini jelek sekali. Bagaimana kalau mandi besar wudhunya tanpa busana? Sudah dijawab tadi ya. Minimal pakai handuk. Saya kan sudah tua udah bodoh, cukup dong. Yang saya kalau dari Surabaya Pak,
Saya rapet tutupnya itu yang mudah. Ketika giliran sepuh mbak-mbak gak kelambinan gandong-gandong. Bang, gak kelambinan carmu aku ya setobet kamu sengarap. Ya karep penduso. Wong tua kene duso ya padha. Wong tua kene duso padha. Padha nggih. Ketika sholat jamaah barisan soft dimulai dari kiri atau kanan? Soft itu dimulai dari belakangnya imam. Ya, kalau sini belakangnya imam. Kalau berdua sebelah kanannya imam. Kalau di sini musola ini kalau ibu-ibu yang masuk adalah dimulai dari kiri, kiri. Sini, sebelah sini. Apa ini? Enggak, yang sini. Kiri. Selatan ya. Jadi ibu-ibu dimulai dari selatan, jangan utara. Kenapa dari selatan? Karena posisinya ibu kanannya imam. Andaikan ibu-ibu selatan musola, maka dimulai dari utara, lebih dekat ke imam. Bagaimana hukumnya menjawab salam dari orang yang non-muslim? Ada jawabnya? Assalamualaikum. Jawab kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jelas, jelas Pak ya. Ngomongnya jelas takut ditanyain. Saya di Mauritania Afrika Utara Pak. Ada yang muslim belum salam sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Salam. Aduh, bingung jawabnya Pak. Diperintahkan Waalaikumsalam. Itu jelas. Waalaikumsalam. Nanti ditanya kok gak ngomong. Itu perintahnya begitu. Dijawab Waalaikumsalam. Lamnya hilangkan. Apa artinya? Gak usah diartikan. Nanti bisik-bisik aja ya. Apa yang tidak boleh dilakukan wanita yang sedang haid? Banyak. Satu, kumpul kalau suami kawin. Orang haid. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, baca Quran. Bagaimana kalau Qurannya itu doa? Misalkan, Bismillah. Mau sholat dan mau makan kan baca Bismillah. Kan Bismillah bagian dari doa, nggak apa-apa. Jadi baca Quran, nggak boleh. Pegang Quran, nggak boleh. Pegang Quran nggak boleh. Orang haid. Ini bagus sekali Qurannya. Wah, nggak boleh. Kalau Yasin yang ada tulisannya terjemah itu bisa. Kalau Yasin apapun majmuk, syarif dan seterusnya yang campuran ada Qurannya, ada tafsirnya, ada terjemahannya, ada penjelasannya. Biasanya itu lebih banyak penjelasannya. Maka itu masuk kategori tafsir diperbolehkan. Kalau Yasin majmuk syarif yang ada terjemahan dan penjelasannya. Kalau majmuk syarif yang murni Quran walaupun kecil tidak boleh. Ya. Kemudian apalagi Pak yang nggak boleh? Tawaf nggak boleh. Orang itu kan tawaf nggak boleh. Megang Quran nggak boleh. Bagaimana kalau ngajar? Kalau ngajar maksudnya jangan pegang Quran. Pakai tuding apa? Stick, apa? Tuding itu Pak. Ayo baca itu Pak. Jangan pakai tangan. Sebab posisinya panjangnya adalah sedang hadas besar, ya sedang tapi kemudian untuk wanita haid itu sholatnya selain yang saya sebutkan tadi itu bonus. Tapi kalau puasa wajib diganti karena puasa itu hanya setahun sekali. Kalau sholat tiap hari. Sudah selesai itu. Silakan mengenai kalau ada silakan. Mau tanya tadi kan sunnahnya kan 3. Siap. Nah, kalau wudunya cuma 1 kali, apakah itu sah? Terus yang kedua ada hadis Nabi wudu itu cuma 1 cebok, itu seperti apa? Nah, siap. Jadi wudu yang semestinya 3 kali. Tapi petelu. Oh 1 kali, muka 1 kali, tangan 1 kali, kaki. Macam 1 kali. Apa rasa? Sah. Cuma sebentar tidak mendapatkan kesunahan alias keutamaan. Yang kedua, bagaimana wudunya Rasulullah? Wudunya Rasulullah itu 1 muat. Kalau mandinya 1 shot. Jadi kalau mandinya Rasulullah airnya segini. Mandi. Kalau wudunya segini. 1 muat itu kan segini. 1 muat itu kan
6 on 7 on. 6 on 7 on sekilas berapa? Ya, segini dia bu. 6 on itu kan segini. Kok ada yang jawab? Gak ada yang Sekilas. 6 on sekilo kurang. Iya kurang sekilo kan 10 on. Berarti sekilo kurang 4 on. Berarti perkiraan dia segini air satu mot itu 6 on. Ya segini berarti wudhunya Rasulullah sekilas 600 mili. 600 mili ya. Ini berapa? Saya ini. Hah? Dua ini. Dua ini ya. Nah, wudhunya Rasulullah segini ya. Ini kalau panjenengan nggak wudhu diminum Pak. Betul. Makanya kalau orang Arab wudhunya itu kan kerannya mesti di bawah Pak, betul ya? Kerannya itu di bawah, tempat wudhunya dulu duduk. Jarang di Arab atau di Afrika itu tempat wudhunya kayak Indonesia. Kalau Indonesia kan jongkok. Nawai. Kalau di Arab orangnya duduk, ambil cibuk, kemudian wudhunya dari itu kan. Itu kan gambaran ilustrasi dari hadisnya begitu. Rasulullah mandinya satu timba kecil, wudhunya gelas besar, gelas yang lebih besar. Itu bagaimana? Itu adalah padatnya mandi itu air tidak harus mengalir, sampai harus mata. Airnya itu rata. Makanya Imam Malik itu mewajibkan begini ya. Imam Malik itu wajib begini Pak. Wudhunya biar airnya rata. Kenapa begini? Karena padatnya Imam Malik itu air di tangan ini cukup untuk mengusap, untuk basuh. Harus rata. Sehingga konsep mubadir dan israf berlebih-lebihan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda. Kalau Imam Syafi'i lebih dari 3 basuhan dianggap israf. 1 basuhan tidak israf, 2 basuhan tidak israf. Kalau Imam Malik bukan masalah airnya, bukan masalah hitungannya. 1 kali kalau suara itu dia israf semua. Jadi kalau wudhunya orang sini keran itu versi orang Afrika dan Eropa, versi Imam Malik itu israf semua, haram semua itu. Tapi kan namanya dengan Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i itu ukurannya adalah dunia. Saya dulu waktu habis kuliah di Afrika, wudhunya nyampe di Indonesia wudhu model sana, lama. Dikit ya, 1 gelas. Lama-lama harus balik lagi Pak, seperti Imam Syafi'i yang lain. Jadi memang Rasulullah prakteknya seperti Imam Malik. Jadi airnya dituangkan di mana? Di tangan, kemudian diratakan, digosok-gosok. Ya. Gosoknya wajib ya. Imam Syafi'i gosok tidak wajib, sehingga airnya butuh lebih lama. Ada ya? Sakit itu. Yang kedua, ada satu ya. Silakan. Salam. Mana? Wudhu di rumah atau wudhu di musola? Di rumah. Apa hadisnya? Rasulullah menjelaskan, "Idza dhahabta ila al-masjid, falyatawadda al-hadith kama qala." Jika kamu berangkat ke masjid, ke musola, diperintahkan dalam keadaan punya wudhu. Berarti karena dalam keadaan punya wudhu berangkat dari rumah, berarti posisinya adalah dari rumah sudah wudhu. Perkara di tengah jalan batal, wudhu lagi di masjid, di musola, di masjid, gak usah balik ke rumah. Lo mau balik? Katanya ustadznya tadi malam suruh wudhu di rumah. Enggak, maksud saya kalau di rumah harus dalam keadaan wudhu. Perkara nanti musola nanti batal atau wudhu lagi boleh, asalkan kalau wudhu lagi belum batal harus dipakai sholat dulu. Sebab wudhu lagi belum dipakai sholat tidak boleh. Tadi itu wudhu, tapi belum sholat tidak boleh. Saya wudhu, belum sholat, wudhu saya dimakan belum dipakai sholat, wudhu lagi tidak boleh. Kalau dengan gerak pengen wudhu lagi, entek no, alias batal no. Sebab kalau nggak dibatalkan nggak boleh wudhu.
karena belum dipakai sholat. Pakai sholat dulu, itu namanya tajdidul wudu. Hadisnya hadis tentang ibil, tentang onta. Dulu di masa Rasulullah, habis sholat maulid, Rasulullah dan para sahabat itu diundang oleh sahabat yang lain untuk makan-makan daging onta. Ini bisa ditiru Pak. Sini habis maulid diundang katakan, gak usah daging onta, sini kambing aja cukup ya. Diundang, terus sahabat makan, ada yang kenyangan, ada ngantuk Pak. Nyampe masjid sambil nunggu sholat Isya. Sahabat ada yang turun begini Pak. Turun gini, kepala begini semua. Ternyata ada di antara umat Islam jemaah itu ada yang kentut. Kalau saya kentut, oh jadi mau turu Pak ya. Sadar ketika kentut, Rasulullah melirik, kok kau saya wudu, mari kentut. Padahal saya kentut wajib wudu. Nah bagaimana ini Rasulullah? Sebab kalau Rasul langsung menunjuk, kamu wudu, kamu kentut ya, malu dia. Rasulullah tidak mau menyinggung perasaan atau membuat orang lain malu. Beda dengan kita. Kalau kita dalam bentuk kentut ya, tak boleh. Rasulullah dia jawab caranya orang yang kentut itu bisa wudu karena sholat Isya mau dimulai. Rasulullah pikir, langsung Rasul mengambil keputusan. Saudara-saudara yang habis makan daging onta tadi, wudu semua. Nah, orang terkadang salah paham. Berarti makan daging onta batalkan wudu. Padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya Rasulullah biar yang kentut itu wudu tanpa diketahui bahwa dirinya kentut atau enggak. Sehingga diperintah semua sak masjid wudu kabeh. Lalu bagaimana orang yang tidak batal wudunya? Posisi orang yang tidak batal wudunya namanya tajdidul wudu, nganyari wudu. Tajdidul wudu, nganyari wudu boleh kalau wudu yang pertama sudah dipakai sholat maulid kayak tadi. Sehingga tajdidul wudu ini kalau dalam konsep pernikahan dikembangkan menjadi tajdidul nikah, nganyari nikah. Bahasa Surabaya membangun nikah, lain bahasa Madura nganyari kabin, nganyari nikah. Boleh. Aku mau pakai. Ya nggak boleh itu nikah lagi, nganyari nikah, boleh nikah lagi, jangan. Harus pengadilan agama dulu ya, minta izin. Kalau diizinin, kalau nggak diizinin cocok. Saya kira itu ya pertanyaannya. Baik, ada lagi? Tidak ada. Kalau Ibu, menjaga wudhu kan? Hah? Enggak sholat itu diminta menjaga wudhu, disunahkan menjaga wudhu. Ya, dakwah wudu sunnah. Jadi wudu maulid itu sunnah nyambung sampai isya. Wudu subuh sunnah nyambung sampai isyraq dan duha. Wudu zuhur sunnah nyambung sampai ke asar. Begitu. Jadi itu namanya dakwah wudu. Kecuali kalau kentut nanti wudu lagi. Wudu lagi. Artinya apa? Hidupnya itu wudu terus. Ngentut wudu, ngentut wudu, ngentut wudu. Sampai di dalam kita talim ada seorang ulama ketika nulis ngarang kitab, dia posisinya beser, pipis dan ngentut batal sok. Sampai dia wudu satu malam, wudunya 40 kali. Kita sedikit Pak ya. Wudu, ini jangan wudu dari masjid batal. Wudu batal. 1, 2, 3. Wudu lagi batal. Yes, kalau punya wudu jadi. Kalau imam ini Pak, dalam kitab taklim disebutkan 40 kali wudu. Saking pengennya menjaga wudu sampai subuh. Makanya mereka kalau punya wudu, dia mantap. Orang kalau sudah sholat biasa kan enak saja untuk kenapa? Lu sholat cari. Jangan dia mantap. Wudu, bawa wudu. Nah wudu itu dipakai. Nanti enak kalau pegang Quran enak, pegang HP yang ada Qurannya juga enak. Misalkan HP-nya mau pengen buka aplikasi,
aplikasi tulisan Al-Quran dibuka, panjenengan posisi punya wudhu, enak. Kalau panjenengan posisi tidak punya wudhu, buka aplikasi, hukumnya haram, berdosa. Kalau sengaja, operator masuk sukriyah pelecehan bisa murtad. Orang yang melecehkan Quran itu hukumnya murtad. Kalau baca Quran tanpa wudhu itu kan haram. Tapi kalau ada unsur sukriyah melecehkan Quran, maka kertas biasa, kertas biasa, maka hukumnya menjadi dosa. Kalau yasinan tahlilan, bapak-bapak, ibu-ibu kan biasa lagi yasin, ya bu, habis yasinan ya bu, habis yasinan, mana bukan? Kan biasa ada yasinnya ya, yasin terus ini biasanya dari Surabaya matur yasinan tahlilan, yasinnya dilempar, ditaruh bawah, betul nggak? Itu nggak boleh, haram itu. Yasin itu harus taruh di bantal atau bangku, atau kalau bantal bangku. Ojo ditaruh di bawah, apalagi dilempar. Oh enak saja membaca Quran dan berpahala, melempar Quran. Ini jangan. Aku ini nggak ngerti lagi, nggak apa. Tadi nggak ngerti nggak apa. Sama kewis ngerti, nggak apa. Walaupun doanya Yesus. Ada terjemahan, kamu jadi lempar. Oh gitu ya. Gitu ya, penting. Nah, silakan ada pertanyaan? Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita dalam keadaan sholat di tengah-tengah, sementara kita paling sok depan, terus kita batal yang kentut kadang-kadang. Dan sementara pas sholat semua bagaimana saja? Keluar, harus keluar. Melangkai berarti tidak apa-apa. Melangkai, sela-sela. Makanya panjenengan lewat sini. Jalannya miring lewat sela-sela. Ojo potong, nggak boleh potong. Harus selah. Kalau di sini berarti miring. Ojo potong ke samping. Miring. Yang dilewati ojo kentut. Ojo, saya dilewati lemes. Wes, betul di depan kosong. Karena di depan kosong, maka yang sebelah utara kalau masuk dari sini, utara itu geser pak, geser merapat ke imam. Nanti sebelah paling utara kosong, yang belakang maju. Ojo bener, wong itu kasusnya di jamaah-jamaah kita itu pak. Yang kosong-kosong bener. Orang yang tahu bahwa di depan ada sok kosong, kemudian dia gak geser kan, gak maju, maka dia pahala jamaahnya dihabiskan, habis minimal tidak cukup. Makanya sok itu harus di penuh. Sehingga Rasulullah katakan begini pak, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ladzina yasjuduna syukur. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang pada orang-orang yang selalu nyambung soft. Nyambung soft konteksnya begini pak, soft kosong diisi. Itu nyambung maksudnya. Bukan kakinya disambung-sambung kanan kiri, bukan. Karena orang sampah berkata, nyambung soft aja gitu. Enggak. Yang kosong itu soft kosong diisi, soft kosong diisi, geser maju. Orang terkadang yang direbut itu bukan soft pertama, soft belakang, terutama yang ada pilar dan temboknya. Yo, ini kan saya kamu. Tapi dengan sih nggak apa-apa. Lewat sholat dosen tidak tahu nih, sholat Senin nggak boleh kan ada pas pilar itu pas belakang sokenya sangat jauh. Ya, ada pak sholat. Jadi di depannya itu ya, dia sholat pak. Pas di belakangnya itu apa itu? Pilar. Walaupun kata imamnya, ya amin. Giliran imamnya baca surat, pokoknya nggak tahu. Ini pak. Tapi pokoknya dicarutkan aja. Mentang-mentang manusia gaul yang gatel,
sholat dengan tangannya satu turunkan, karung nih. Ojo potongnya ini. Iku sholat bro, itu goyang. Gak boleh kita ya. Macam-macam orang sholat karena lima faktornya tidak tahu. Padahal untuk era sekarang, pasca muslimin Islam di Indonesia sudah menyebar, maka tidak boleh ada umat Islam mengatakan tidak tahu. Tidak tahu dalam konteks kekinian tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Karena semua umat Islam dianggap sudah tahu semua. Kalau dulu, tatkala ulama masih jarang, ustadz masih jarang, kiai masih jarang, belajar agama sulit. Orang Banyuwangi kalau ingin belajar datang ke Ampel, Pak, jalan kaki, pengen belajar agama. Maka ketika orang Banyuwangi mengatakan saya tidak tahu, dimaafkan, Pak. Kenapa? Karena memang betul-betul tidak tahu. Kalau sekarang, Pak, ustadznya sebelahnya, ustadznya di belakangnya, ustadznya di depannya, rumahnya. Tiap hari kita mau ustadz, kok bilang nggak tahu? Sungguh. Oke, saya begitu lah ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita sempurnakan dengan doa kafaratis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.